Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di tempat yang indah ini ya, dikelilingi yang hijau. Ya, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Ya, yang agak kehujanan tadi juga ada juga, tapi nggak mengurangi niatnya, nggak mengurangi langkahnya untuk bisa hadir di kegiatan kita kali ini. Masya Allah ya. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjaga seluruh syariatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Ana ingin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada komunitas yang hadir pada hari ini. Tadi juga sudah hadir NRP, hadir juga tadi Paskas, hadir GIB. Ya, juga hari ini nih yang kita nampak di venue kita ada MBI Bandung. Masya Allah, caper Bandung. Luar biasa. Hari ini benar-benar hari yang kita harapkan di Bandung terjadi. Ya kan? Karena berkumpulnya beberapa komunitas-komunitas motorisasi. Tuh. Hari ini ntar yang hadir tuh ada XTC, Brigers, BBMC, banyak lagi dah. Dan MBI salah satunya, Masya Allah. Ya, langsung aja kita ke acara inti. Ya, ini kita akan sama-sama dengarkan insight positif ilmu, ya, kajian ilmu dari gurunda kita, Ustadz Subhan Bawazir, yang hari ini temanya adalah one way. Benar sering? Satu jalur. Nah, biar kita tuh tahu anak motor itu tuh ada rule-nya, ada pakemnya. Nah, ini dia satu jalur yang akan dijelaskan oleh Ustadz Subhan Bawazir. Oke, padanya waktu dan tempat kami persilakan tafadhol maskuran. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis kajian motoran yuk di Lembang, Bandung, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah. Ya, klub-klub motor kumpul semua di Bandung nih, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal yang indah untuk kita menjadi biker yang sesuai gitu loh.
Karena kalau cuma sekedar jadi biker, ya siapapun yang ada di atas motor dikatakan biker tentunya gitu. Cuma kan ada aturan-aturan main yang mesti diingatkan bahwa hukum asal Allah ciptakan kita itu bro untuk beribadah. Jadi kalaupun kita jadi biker memang suratan, takdir. Makanya biker itu bukan bukan pura-pura jadi biker gitu lah, bukan kaleng-kaleng dan bahasa gitu. Biker itu adalah jiwa, karakter khusus yang dimiliki oleh orang-orang khusus yang memang suka di atas kendaraannya. Kalau zaman Nabi dulu bahasa Quran sih khailil musawwamah, itu namanya kuda-kuda perang. Di atas kuda, di atas unta, di atas keledai. Karena kendaraannya memang begituan. Bergulirnya waktu, bergantinya masa, nggak mungkin juga kali kita naik kuda, naik onta kemana-mana kali ya. Masa lu datang ke Lembang, naik kuda, berbuk, kemana lu? Embang, berbuk ya. Kesian yang keledai, tak ketuk, nggak nyampe. Makanya gitu pakai kuda besi. Terserah ada tuh istilah. Kalau dulu ada onta, yang paling gede tuh 9 orang bisa korban onta soalnya. Kalau sekarang kali onta kali motor-motor gede kali tuh mogi-mogi kali. Kalau khailil musawwamah motor sport kali sekarang. Atau kalau keledai matic gitu ya mobil yang dipakai buat dalam kota. Semua ada peruntukannya. Ya, bukan masalah. Bodoh sekali orang pakai mobil dalam kota. Gosong dong paha, dudukin kompor betul kan? Ya kita juga kalau keluar kota pakai mobil ya zolim sama badan. Karena pabrik kan buat motor untuk sebuah peruntukan, betul? Bro, di jalan itu bukan arena sirkus. Cuma tempat di mana kita akan sampai ke sebuah tujuan dengan niat yang lurus. Terserah, kita mau pakai apa sesuai aja. Oh, tuh Supano Prabu, motornya gede. Gue pakai mobil jolim. Gimana mau asik tuh, tak sama motor aja jolim begitu ya, modal gede kan gitu ya. Disesuaikan. Kendaraan itu pilihan, bukan ikut-ikutan. Jadi kalau orang pakai dia jangan suka ngiri. Dia anak motor paham dah kalau ngiri mulu nggak bakal nyampe, ngiri mulu. Kapan-kapan nih gitu ya. Ya harus paham nih. Makanya ente yang ngerti deh. Yang asik pakai motor matic tarik bro. Yang asik pakai motor 2 tak ayo. Yang asik pakai gedean dikit soal apa aja boleh. Tapi ingat, kita dicipta bukan buat begituan. Kita dicipta sama Allah ini untuk beribadah. Makanya kan ajibnya nih agama Islam nih, asiknya Islam ini nih, ya. Dan memang Islam itu kan cuma satu jalur, nggak ada pilihan. Wa makana lil mu'mini wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini Allah yang ngomong nih ya, bukan si Udin Portal. Kalau langsung atau si Dudung bukan. Kita kalau Allah yang ngomong no komplain. Ya Rasul yang ngomong no komplain sudah. Kalau tadi si Udin, si Dudung, si Marbawi sini urusan dia dah, dia mau ngomong diplok batok manusia. Tapi kalau Allah yang ngomong, wow, Rasul yang bicara, waduh. Dulu kata sahabat, semua ucapan manusia bisa kita tolak, kecuali ucapan sepemilik kubur itu ditunjuk makam Rasul Muhammad SAW. Turun dari itu dulu ayat surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'mini wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak ada pilihan lain buat orang Islam yang beriman. Laki kah dia, perempuan kah dia. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum kecuali mengatakan sami'na. Ini yang susah nih sami'na wa ata'na nih. Karena kita kan manusia punya karakter lakanut kata Allah, ingkar. Apalagi kita orang Indonesia senang kebalikannya. Sering di motor kan kita kalau lagi jalan suka ada yang iklanin dagangan, jangan nengok kanan, sengaja gitu betul. Itu karakter kita. Kalau ada beberapa negeri memang patut dia gak bakal nengok kanan, ada bacaannya. Nah dalam Islam ini kan ada aturan main. Atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Itu kan ayat. Taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemimpin. Dan dunia baker ini Ustaz, gimana taat sama pemimpin Ustaz? Kalau taat sama Allah paham dah Ustaz. Kita lagi asik-asik apa pun kita tarik di motor kita nih, seenak-enak jalur kita lagi nikmatin. Oh Masya Allah ya.
Azan berkumandang itu panggilan Tuhan, bukan panggilan muazin. Hayya 'alal sholat, hayya 'alal falah. Berhenti. Yang nyiptain asik manggil kita. Asik, melipir asik, enak banget Masya Allah ya. Susah jelasinnya buat yang gak hobi ya. Demi Allah, tapi yang nyiptain asik tuh manggil kita. Ayo sholat. Dan kata Nabi, afdalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat lelaki itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Tuh, kecuali kalau safar ada babnya sendiri nanti kita. Ada bab qasar, jamak dan ini tuh. Tapi kalau hukum asalnya sholat laki-laki di masjid. Kita letakin semua pada tempatnya. Ya setelah kita ngaji kan sebagai biker kita tahu trek-trekan itu adanya di lintasan bro. Adanya di arena, bukan di jalanan gitu. Jadi kita kalau lagi touring bareng ini kebut-kebutan, kamu dapat piala di sana. Ngapain amat? Mendingan kita bersyukur jadi ulil albab. Lihat gunung ditinggikan, ya. Lihat pohon menghijau. Wow, Masya Allah. Buminya bersih, airnya jernih, langitnya biru. Ya, udah ngerti bacaan Quran, tinggal nyeletuk jadi ulil albab. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah, nikmat Tuhan mana yang mesti gue bokisin? Iya, nikmat mana yang mesti kita dustain? Betul gak? Tinggal di negeri ya Allah yang indah banget bro. Ini negeri Masya Allah. Ada beberapa kota, beberapa negeri yang kami pernah jalanin ini nggak sesubur ini kondisinya. Negeri kita, ya demi Allah kayak terkumpul semua keindahan di Indonesia tuh. Ya mau cari salju nggak usah jauh-jauh ya, di beberapa gunung di pojokan timur sana ada saljunya. Kita mau lihat laut yang membiru nggak usah jauh-jauh ke Selat Bosporus Turki. Demi Allah jalan dikit melipir Sulawesi dan sekitarnya indah. Lautnya biru semua itu. Pohon-pohonan yang indah dan lain-lain. Demi Allah ini negeri tinggal disyukurin doang ini. Nah sebagai biker ini kan kita mesti berpikir, kalau memang kita tercipta untuk beribadah Ustaz, kira-kira ada jalur khusus gak di mana kita nih bisa menikmati hidup dengan gaya hidup kita ini, tapi kita nggak menelantarkan syariat gitu lah. Yo ada, dan jelas ada. Ya contoh yang paling gampang saja. Kalau dulu kan kita, ya dulu cerita dulu, ini masih pada time lah ya. Dulu gitu lah. Dulu orang naik motor itu kan memang apa ya, menikmati secara pribadi gitu, bodo amat orang. Kita mau narik gas kencang apapun nggak peduli orang, kayak 9 nyawa kita dulu gitu ya. Tapi lama-lama berpikir gitu manfaatnya apa? Karena menimbulkan kemudaratan. Apalagi kalau udah nikah, udah punya anak ini jadi biker juga. Nyali kita kecil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Benar itu lebih gila dulu gitu kan. Ada mulai berpikir dewasa. Ya kalau dulu kita ngelihat traffic light lampu merah tuh semuanya hijau. Gak pernah ada merah. Pokoknya ya merah ya hijau, kuning ya hijau, itu apa lagi gitu. Lagi enak-enak hijau, tutup mulai merah. Aku nggak lihat nggak remeng-remeng. Terus kayaknya seneng aja kalau ngelanggar tuh seneng. Apalagi kalau diudak polisi, wah malah sengaja gitu ya. Ketangkep malah dialog. Nggak lihat lampu merah, lihat. Lu ngapain kabur kata polisi? Ya sekarang nggak ada bapak di sini, kabur sudah. Kan kadang-kadang dulu begitu, sekarang enggak. Sekarang saya sudah ngerti. Ternyata traffic light itu dibuat untuk aturan main yang benar. Usaha pemerintah untuk tidak terjadi kecelakaan. Maka kita patuhin itu traffic light pahala. Ya, ada safety riding. Antum safety riding, bukan cuma badan antum yang disafety, pakai sepatu, pakai helm, ya, yang SNI dan lain-lain gitu ya. Bukan cuma itu, tapi motornya memang sehat. Lawang kita di dunia ini kan cuma ngumpulin pahala gitu loh. Ya, dan kalau kita mau ngumpulin pahala ya tentu dengan cara yang baik, karena Allah baik, cuma terima yang baik. Makanya mulai kita berpikir, oh iya, kalau dulu sih aneh motor memang nggak jelas suratan, rakitan, stang dari kampung sebelah, betul ya, mesin dari kota sono, ban dari habis dioplos. Mereknya apa tuh? Wallahu alam. Kalau sekarang enggak, kita mulai mikir enggak. Ini harus sesuai dengan apa dan cara bagaimana mendapatkannya. Kenapa? Karena kita enggak pengen ada syubhat dalam perjalanan kita. Umur kita bukan makin tambah bro, makin berkurang.
waktu berbuat baik makin sedikit. Di sini kita mulai berpikir, ya Allah, ya bisa gak hamba ini masuk surga bareng Zubair bin Awam, pengendara kuda di zaman Rasul, di mana belum ada kendaraan satu kecuali kuda kan. Wallahu a'lam, mungkin kalau Zubair hidup di zaman kita, mungkin dia juga suka berkendaraan kayak kita. Wallahu a'lam. Ya. Atau seperti Khalid bin Walid di atas kudanya, atau seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang bisa melemparkan panahnya di atas kudanya yang kencang tersebut. Masya Allah. Mereka orang-orang yang pernah dimuliakan oleh Allah. Bahkan Allah pakai bahasa as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka orang-orang terdahulu yang muqarrab, yang betul-betul mendekatkan diri ke Allah, nggak terkecoh sama fitnah dunia. Dia pakai kendaraan itu untuk menaklukkan dunia, bukan cuma tamattu di atas dunia. Ya. Mereka tahu ini alat bantu menggapai kemuliaan yang banyak. Karena tiap orang punya takdir yang berbeda. Allah yang mengatakan, qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah sudah punya miqdar, ukuran manusia. Kita nggak bisa pilih takdir. Lalu memang sudah tertulis takdir qaddar maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sana. Takdir telah tertulis 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Prosesnya memang begitu. Kita masuk dulu ke EPH, ke XTC, ke Brigis, ke Monraker, ke BBMC, ke RPM, NPL, Ranking, Motoran U, MBA dan lain sebagainya. Proses. Masuknya proses tuh. Akhirnya kita kumpul di sini kayak mecin, betul? Alhamdulillah. Kumpul kita. Ini siapa yang pernah janjian dalam rahim? Kita kumpul di Lembang yang ntar agak aneh apa datang masih nanya, ini kita pada mau ngapain sih? Mau nggak paham. Ternyata kita silaturahmi bro. Cuma memang ingin anak tekankan sekali, ini si Ana yang merasa dunianya di dunia kendaraan, dunia motor gitu ya. Ana suka bilang sama teman-teman di MBI, MBI ini bukan klub motor bro, jangan salah bro ya. MBI ini cuma wadahnya para biker. Di dalamnya macam-macam anak klub. Cuma kita bikinin MBI di sini, Muslim Biker Indonesia ini yang merasa Muslim, yang merasa biker, yuk kita belajar agama di sini gitu maksudnya. Karena jujur loh, yang paham biker cuma biker. Ini kita begini live nih, yang nggak demen motor, ngucat habis. Ini paling kumpul nggak nyampe 200 orang kali ya, cepet ada capek, ya, kurang lebih segitu ya. Ini yang nonton 3.000 lebih bro, banyakan yang nonton di online gitu lah. Dan nggak semuanya demen motoran. Ya ada yang mencibir, buang-buang waktu saja. Kura-kura dengerin ya. Motor cepat, kura-kura lewat, kura gitu. Kadang-kadang ya kan. Jadi kadang-kadang orang suka begitu. Padahal nggak usah lah kita komen. Yang mau begini siapa kan takdir Allah betul. Tapi kita bangkit, kita pengen berhusnuzon bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak mungkin menakdirkan menguji manusia di luar batas kemampuan. Ketika segelintir orang a priori dengan karakter orang-orang tertentu, demi Allah kita pertontonkan bahwa kita bisa bangkit untuk menggapai surganya Allah. Lawan panutan kita pengendara kendaraan juga tuh sahabat Nabi, Zubair bin Awam tadi, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka kan berkendaraan juga, bukan tidak. Sampai Nabi ajarin kalau kita beli kendaraan zaman dulu ya, suruh berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ulama sebagian mengatakan itu, tundukin tuh kendaraan ente tuh. Dulu begitu. Dan itu gak main-main, apa yang Anda bilang sama teman-teman tadi, kita kan hujan-hujanan tuh. Ada yang neduh. Beker neduh. Enggak, soalnya gini bro, ini yang berbagi malamnya. Kita punya nabi, siapa nabi kita ya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu cuma ngajarin doa kena hujan. Enggak ada doa kena panas, betul? Ente kalau kena hujan kata Nabi apa? Allahumma shayban nafi'an. Sebagian mengatakan hawwin alaina wala alaina.
Lah kalau gerah-gerahan panas pentil nggak ada doanya. Paling istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang diajarin lepek-lepek nggak ada doanya, lo malah neduh. Udah gitu ganti status lagi di WA-nya. Gue lagi touring. Aku minta yang punya spakor. Badannya kayak dadar gulung gitu plastik. Ya Allah. Bukan kita boleh ya. Kita ngeles sedikit, bukan Anda sih nggak mau pakai dah, cuma kesian yang bikin jas hujan gitu ya. Ya nggak apa-apa sih ya, nggak apa. Anda cuma tegenin doang, bukan berarti habis itu jangan nggak boleh neduh, bukan. Kesian yang dibikin halte, betul ya. Cuman dalam Islam ini semua diajarin. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Itu bahasa agama. Nabi kita nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih ajarkan segala sesuatu. Apa yang di Islam nggak diajarin? Sampai cara cebok pun diajarin. Itu mau murtad, mau pindah agama. Agama mana yang selengkap Islam? Nggak ada. Nggak ada dalam dunia ini agama selengkap agama Islam, nggak ada. Masya Allah. Makanya kalau sampai ada orang nggak yakin sama Islam, ini orang nggak jelas statusnya. Ya. Islam ini agama yang sempurna. Anda seorang muslim, Anda seorang biker, Anda belajar agama, bertanggung jawab. Ya. Kalau tadinya mungkin motor kita ditarik untuk ke sebuah tempat yang nggak menghasilkan pahala, sekarang kita sudah ngaji, udah ngerti. Ya walaupun mungkin kesempurnaannya milik Allah ya. Kan untungnya gini bro, untung ini di Islam ini sorga itu milik Allah, bukan milik orang. Kalau sorga itu milik Allah, ente perlu paham. Ada yang masuk sorga, Allah jadi nabi, jadi rasul. Terserah Allah dong. Kita nggak kebagian kuota deh. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, betul? Ada yang dijadiin sahabat nabi, sahabat rasul. Kita juga bukan sahabat nabi, bukan sahabat rasul. Ada yang dijadiin ulama. Kita apalagi bukan ulama, tabiin, kita bukan. Kita cuma orang yang punya masa lalu sekarang pengen benar. Tapi ulama bilang tidak sedikit orang yang masuk surga karena dia bertobat. Ya, nggak usah kecil hati. Selama surga milik Allah semuanya mungkin. Yang jadi permasalahan, udah kenal belum kita mau pemilik surga? Jangan cuma ngayal masuk surga, kita nggak tahu surga punya siapa. Ini Mas Pulo nih, masalah buat lo, betul ya? Pengen masuk surga nggak kenal Tuhan, gimana coba? Udah gitu pede lagi, udah minta sama Tuhan, tinggal jawabannya doang. Tuhan lu mana? Wallahu a'lam, dia nggak paham. Kenali Allah dengan benar. Makanya tegas sekali. Sekarang kita pakai bahasa satu jalur. Maksudnya apa? Kebenaran tidak berbilang. Dulu Nabi itu disaksikan sama para sahabat. Kata sahabat, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Dulu Nabi kata sahabat pernah menggaris sebuah garis yang lurus satu. Sahabat nyaksin begitu. Jadi kayak kita lagi ngobrol. Kan kalau di Nabi kan dulu kan gurun Sahara tuh, pasir. Nabi pegang batang sambil ngomong nih, dibikin garis yang lurus satu, lurus di garisnya. Kemudian kata sahabat, khatta khututan, garis lagi garis yang banyak di kanan dan di kiri. Jadi satu jalur lurus, satu kiri kanan banyak garis nih. Kemudian dia bersabda mengatakan, wahada sirati mustaqim. Ini yang panjang satu nih, jalanku yang lurus kata Nabi. Fattabi'uhu, ikutin. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan jangan ikutin jalan yang banyak nih di kanan dan kiri. Kalian bakal berpecah belah. Ya. Kalau agama diserahkan sama klub model-model cara sholat orang, betul. Tapi kalau dikumpulkan dalam sebuah pendidikan, klubnya apapun agamanya satu Islam, betul. Makanya di Islam ini tidak ada ormas, tidak ada partai, di mana Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Itu hukum asal bro. Bahwa sesungguhnya agama yang Allah akui cuma Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana saat itu nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada Persis.
atau nggak ada ormas-ormas Islam, tidak ada, karena memang itu handmade. Ormas dibuat untuk survive di sebuah tempat di mana dia tinggal, betul? Ya, di Indonesia ada NU, kita bersyukur ini made in-nya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ketika pengen melawan Belanda, di manage orang Islam itu, dibuatlah ormas namanya NU supaya gampang manage orang Islam untuk melawan Belanda. Kenapa? Karena tawaran negeri ini demokrasi. Nah, kemudian saudaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat Muhammadiyah. Ya, itu pun ormas yang dibuat buat melawan Belanda. Kemudian di Bandung nih ada Hasan bikin Persis. Persis dibuat di zaman Soekarno. Kenapa? Karena guntainya Soekarno condong kepada PKI. Maka Hasan buat Persis ini untuk menjadi bagian dialog dengan Bung Karno supaya tahu hati-hati kemelencengan dalam pemahaman dan lainnya ini ya. Itu dulu namanya survive. Tetap sampai kapanpun itu bukan agama, ya itu ormas. Ya, sehingga nanti kalau ada aturan main ormas bertentangan dengan agama, ya ormas ngalah duluin agama. Ya, karena khawatirnya ini banyak orang yang gampang sekali berbaiat kepada sebuah ormas, akhirnya beragama dengan cara ormas tersebut. Sementara nabinya nggak ormas. Ya, nabinya tawarkan Islam. Islam saat Nabi, Islam sampai Dajjal turun. Yang saat Nabi ada agama, sampai kiamat juga agama. La tabdila li khalqillah. Jangan rubah lagi. Di Al-Imran Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ini bahasa Allah. Hari ini sempurna agama sudah Muhammad sempurna. Bilang agama sempurna. Yang bilang agama sempurna siapa? Nah, kalau sempurna jangan ditambah, jangan dikurang dong. Ya, karena sempurna sudah. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Kusempurnakan nikmatku atasmu. Nabi simpulkan bahwa orang beragama pasti mengalami kenikmatan karena memang nikmat Allah sempurnakan. Wa raditu lakumul Islam ad-dina, dan aku redha Islam sebagai agama. Nabi yang bilang raditu, aku redha Islam sebagai agama. Islam yang mana? Islam yang Nabi bawa. Sampai sekarang ini yang dibenci sama orang-orang non muslim, Yahudi kah, Nasrani kah mereka. Ya, jadi jangan terkecoh. Ini basically inilah mesti kita pelajari ini. Makanya mungkin sekarang pakai bahasanya motoran yuk, bentar lagi ngaji yuk, kan gitu ya bahasanya. Bentar lagi belajar yuk, bentar lagi sedekah yuk, bentar lagi kita bantu negeri kita yuk, bentar lagi ayo dong kita berpikir memberi yuk, bukan mengambil yuk. Banyak positifnya. Cuma lahirnya hal-hal yang positif dengan tanaman yang positif. Kalau teori agama itu mayyazra yahsud. Siapa yang nanam dia bakal manen. Siapa yang nanam dia bakal metik. Kau tanam kebaikan, kau petik kebaikan. Tapi kalau kau tanam keburukan, hati-hati. Al jaza bi jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Masya Allah. Ya, orang Islam harus tahu tuh. Nah, kebetulan dalam agama ini ada beberapa hal yang kita mesti pahamin. Bahwa Islam, agama yang menginginkan orang Islam ini paham. Ada 6 tahapan dalam beragama yang ulama contohkan. Karena setiap orang Islam akan merasakan kalau tahapannya betul. Yang pertama, supaya kita nggak berubah jalur nih. Kata ulama, bisa gak kita mengembalikan fungsi hidup kita? Apa fungsi hidup kita? Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makanya tolong bro, ini self remind ya, nggak nunggu orang ngingetin, diri kita nginget sendiri. Ya, bahwa kita dicipta untuk beribadah. Nah, ibadah ini lillah, hanya untuk Allah. Karena kita apalah insyaallah ayatnya yang mengatakan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Makanya kata ulama yang pertama dalam agama ini mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah.
Jadi kita nggak pengen beribadah, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, kagak. Kita pengen beribadah dilihat Allah. Nggak usah gonta-ganti status. Hijrah baru 2 bulan, tiap sholat divideoin. Maksudnya apa sih? Allahu Akbar. Temennya baca, kenapa dia ini nggak ada gitu? Yang ngeliat kurang lebih. Kan kita baru begitu sekarang. Lagi model ibadah itu pengen orang tahu ngapain. Sedekah, yang miskin suruh megang yang apa yang disedekahi suruh. Ya kata miskin jadi tahu udah semua orang pemiskin itu. Foto, udah tahu kalau udah bagi nggak usah dipoto. Kalau mau foto setengah aja mukanya. Ini jelas banget. Sebar sosmed, 1 juta orang lihatlah orang miskin. Kan begitu ya. Ya ini hal-hal kayak gini nih udah nggak ada manfaatnya. Ibu-ibu tuh yang punya harim juga bilang itu di rumah tuh, sekedar bikin makanan buat anak dipoto, masukin status, ya sarapan kakak, sarapan adik. Lakinya nggak dibikinin. Ngeselin. Kita yang nyari duit, kita yang bagi, yang diceplokin telur anak. Ya, ini kacau nih. Dipoto lagi, tetangga udah rame, laki lu nggak dibikinin, berarti gitu japri. Ada pagi-pagi udah ngibah laki. Ya, ingat itu, ente berbuat baik, ente beribadah itu untuk Allah, nggak untuk orang. Makanya kita ini yang udah sholat nih, jangan pengen dipuji karena bacaan kita bagus. Quran itu untuk dipahami, bukan dimodel-modelin suaranya gitu loh. Kadang-kadang kita kalau lagi sendiri, cepet banget, kayak cabung minum. Giliran keretak kayak orang masuk, dia mau nggak mau jadi imam. Ditepok pundaknya bagus nggak nengok, gitu ya. Makanya nggak ada sunnah nepok pundak dalam Islam itu ya. Harus paham kalau sendiri, buru-buru barengin, pepet. Ada yang lain mundur, ya kan kedengeran kalau ada yang lain. Allahu Akbar, mundur buru-buru. Masa tepok-tepokan pundak, kalau yang latah nengok batal ya. Ya, giliran nggak ada orang tuh bacaan sampai remeng nggak jelas. Mereka juga bingung dia baca apa ini nggak jelas gitu. Tapi pas ada orang sampai alhamdulillah, apa ho ya, salah lagi. Pemangkatan ekses itu udah nggak dipuji. Jangan, kalau beragama nggak pengen dipuji, hanya untuk Allah. Kalaupun aku baguskan bacaanku ini bukan pengen dibilang qari, memang aku baca untuk Allah. Karena memang membaca Quran sunnahnya dibagusin bacaannya, gitu lah. Kayak ente sholat wajib ya sunnahnya sholat sunnah dan nggak perlu diekspos. Ya makanya Allah mengatakan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta, kata Allah. Jadi kita tuh kalau ngiasin yang wajib dengan yang sunnah, itu yang bikin Allah cinta. Jangan kata Allah nggak berbanding cintanya kita aja nih. Kalau udah jatuh cinta sama orang kagak hitung-hitungan. Orang belum minta udah kita bagi, karena baru niat udah nyampe. Kalau lagi cinta, orang cinta nggak bisa dilarang. Nah sekarang Allah yang mengatakan hatta uhibbahu, sampai aku yang jatuh cinta. Lakuntu ahbabtu, kata Allah, kalau aku sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi. Udah tenang, ente nggak bisa ngindarin dosa dari kuping, kata Allah, kan ku jaga kupingmu. Wa basarahul ladzi yubsiru bi, Allah akan jaga mata yang dengannya kau melihat. Siapa sih yang nggak bisa ngindarin dosa dari mata? Dia apalagi beker. Di jalan ada aja yang dilihat. Karena selama hitam kita kecil, putih kita gede, masih kelihatan, betul nggak? Kecuali kalau hitam kita gede, putihnya kecil. Nah ini Elin nih kalau begini. Orang ini putihnya remeng. Orang pasti ngeliat, ya. Pasti lihat. Dan kita nggak bisa ngindarin dosa. Kita udah nggak nyanyi, udah tahu nggak boleh. Cuman heran, apal aja lagu baru, betul. Dan lu ngetem di depan toko kaset, betul. Nguping mulu mau nggak?
Nah, kan kita nggak bisa ngindar, artinya ini kuping nggak bisa nahan dosa, mata juga begitu, nggak bisa nahan. Yang bisa nahan yang bikin kuping, yang jaga mata siapa? Allah. Tadi kata Allah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi, akan kujaga telinga yang dengannya dia mendengar. Wa basarahul ladzi yubsiru bi, akan kujaga mata yang dengannya dia melihat. Mungkin dia melihat cuma di ekor mata, dia nggak berjanji. Nggak panjang urusan sudah. Ya, Anda lihat tadi, ya udah sih. Ya dulu kan gue pepet pengen tahu betul. Sekarang sih enggak, asal lihat aja. Kalau dulu kan kayaknya kepo aja, pengen tahu aja. Nah, dicari tahu. Kalau sekarang sih ya cuma 2 prinsip sih, Sat. Kalau nggak halalin tinggalin. Nggak ada yang ketiga, nggak ada. Ngapain lu berdosa doang? Anak orang digocek hatinya, betul kan? Masa angkat tangan, gue paham. Ya, jadi betul-betul tahu. Oh iya, Anda pengen ngiasin yang sunnah nih kalau gitu. Wa yadahu allati yubtisu biha, bahkan Allah jaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Udah nggak mau tat, cuma di tangan kayak kena sirup kepegang gitu puntung. Udah kagak mau tat, cuma kagak tuh di tangan kayak bergerak sendiri kayak kemarin Ramadan. Ya, ada yang kayak kena hipnotis ke warteg. Bukan hipnotis malah dipegang. Gila tat, gua ke sirup sama temtat masuk ke restoran Padang. Kan ke sirup malahnya ya, orang sudah begitu tuh. Wari tidak ulat tiam sibi, akan kujaga kaki yang dengannya dia melangkah. Kakinya melangkah. Ini kita nggak bisa ngerem. Udah nggak mau tat, udah nggak mau nongkrong. Ini kan zaman digital. Ntar WA masuk. Kita udah nggak sengaja nggak bunyi tuh WA masuk. Cuman ya Allah ya Karim, nggak dilihat gimana? Dilihat gimana? Udah gue udah gak mau dateng, gue gak ada kendaraan, temen nyusulin bertiga, satu goncengan, satu sendiri. Udah bawain motor ikut, jangan bisa ngomong dah. Ya, kadang-kadang begitu kan, kita gak bisa ngindarin. Kita udah ngerti agama nih, Ustaz udah sering ngomong kan masalah sholat, tat. Di tongkrongan agak ribet, tat. Ini negeri cuma kelihatan mayoritas muslim, tat. Orang Islam nongkrong, lagi anak motor, tat. Nongkrong nih, ya kita udah beningan ketimbang yang lain, tat. Dengar ajan, Allahu Akbar, nah kita bangun. Temen nyaut, mana bro? Sholat. Ya sholat. Turun lagi lah. Gue gak bisa benar sih. Berat banget kan ujian nih. Nah di situ kita mesti tahu tahapan-tahapannya. Ya, kita mesti tahu tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama, kita kan mesti minta tolong sama Allah nih ya. Bahasa agama sih, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar dalam ujian yang Allah berikan. Sholat ya tentu alat bantu tawasul kita ke Allah. Dengan sholat kita minta kan sama Allah, betul kan? As-salatu wa du'a. Sholat itu adalah doa. Yang kedua, kita disuruh mengerti. Nah ini judulnya sekarang nih, one way. Jalan kebenaran cuma satu. Kebenaran gak berbilang. Tadi yang dibahas sama Nabi sejalur yang beliau tulis. Jadi jangan banyak tawaran, jangan dibilang kalau Anda tinggal di Bandung, Islamnya macam-macam. Macam-macam. Ya, teman-teman pada bilang jangan nyalain kelompok kita dulu. Lagi yang Syiah tuh tat. Lu jangan nyalain Syiah dulu, masuk dulu biar paham. Akhirnya kata orang kafir yang lain begitu juga, lu juga jangan nyalain agama gua, Yahudi Nasrani, masuk dulu sini begitu. Boga amat. Ya nggak gitu juga kali ya. Kalau cara kita betul, kita akan tahu nanti kebenaran ketika nggak melenceng. Karena bahasa Al-Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nanti kan orang gampang mengemas cinta ke Allah kan. Kata Allah, Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah dalam beribadah tentunya, sampaikan Muhammad, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad. Ikuti aku Muhammad, tabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau betul cara nyontohmu kepada aku, kata Rasul, Allah cinta sama kamu, Allah ampunkan kamu. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, intajtanibu kabira ma tunhauna anhu yukaffir ankum sayyi'atikum. Ya kalau kita udah tahu itu dosa besar, sekarang kita berusaha nggak mau ngerjain. Usaha kita nggak mau ngerjain, itu ngapus dosa kita yang lalu.
Dulu Anda, ya Ustaz, Anda ini gimana ngomongnya? Ya udah deh, secara umum aja Tat, Anda kolektor dosa, gitu ya. Dosa apa yang Anda nggak koleksi Tat? Kalau bisa dilaminating penuh Tat di dinding. Gitu. Udah deh, Anda dulu kan bikin dosa Tat. Sekarang Anda ini pengen bener, cuma nggak segampang itu Tat. Karena kan yang nyontoh Anda udah banyak nih. Bahkan Anda udah punya murid dalam dosa, gitu kan? Muridnya banyak. Giliran kita udah bener, kata murid kita, nih gue demen nih. Gue rusak gara-gara dia bener duluan gitu kan. Gimana Nah, sebenarnya usaha Anda untuk menjauhi dosa tersebut ya, itu perontok dosa Anda di masa lalu. Itu asiknya agama. Cuma kan orang punya usaha untuk mencegah tidak berbuat dosa. Ini kan butuh ilmu. Ya, mulai berpikir. Kalau kamu pengen lihat bagaimana agamamu yang akan datang, lihat teman kamu sekarang siapa, kan begitu. Kalau bahasa agama sih amal soleh. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Ada global di Al 97 itu Allah mengatakan Allah mengatakan bahwa man amila solihan, barang siapa beramal soleh, laki kah dia, perempuan kah dia, dalam kondisi beriman, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, kan kuberikan kehidupan yang lebih baik. Ternyata kehidupan yang lebih baik tersebut diberikan sama Allah karena amal soleh pada hari ini yang dia lakukan. Nah, dia butuh amal soleh, dia butuh contoh. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Maka saya bilang sama teman-teman di MBI yang udah rutin kajian, bro, ente harus tahu, jangan ngundang orang ngaji jadi baker. Ya, baker yang ngaji, bukan yang ngaji jadi baker. Ustadz juga begitu. Jangan yang nggak demen motor yang ente panggil. Ayo lo jadi baker kaku ujung-ujungnya. Nah, guru PMP ngajar matematik kapan ketemunya? Bukan begitu. Bahasa agama harus yang ngerti jiwanya gitu loh. Karena perubahan kan butuh waktu. Nggak bisa seperti membalikan telapak tangan. Akhirnya yang ada, klub motor kita ini jadi pesantren. Nggak tahu, sehnya remeng gitu ya. Akhirnya berantakan, timbullah model-model orang beragama dengan cara yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Makanya sering diingetin, agama ini nggak merubah, agama cuma mewarnai. Ini teman-teman biker nih, yang terkumpul dalam klub-klub biker yang ada ini, demi Allah, setelah ini antum ngaji, tolong antum naik motor jangan pakai sarung, gitu. Karena memang sarung bukan buat naik motor, paham ya? Bukan berarti ente nggak boleh pakai sarung naik Vespa, boleh-boleh aja. Cuma ya style biker lebih diadaptasikan dengan kendaraan lah, gitu ya. Jangan terus berubah, karena agama nggak maksa begitu. Ya, teman-teman dari kepolisian yang ngatur jalanan udah ngaji, ya nggak perlu juga pakai pangsi kali ya ngatur jalanan gitu ya. Ada baju polisi ya, cuma bedanya dulu kada ente ini sholat mungkin nggak bisa on time, sekarang on time gitu ya. Dulu mungkin salah dicari untuk ngambil sebuah keuntungan. Kalau sekarang nggak nyari salah, tapi kalau ketemu salah diingetin. Ya, karena memang tahu gitu kan, ini orang berbuat salah, risikonya masya Allah nih, diingetin. Ya, kalau orang melanggar tuh bukan main berhenti, main bertengah. Masya Allah. Assalamualaikum. Tadi melanggar kan? Ngakuin salah gak? Iya Pak, istighfar. Polisi mana nih? Disuruh istighfar, kan jarang-jarang mungkin yang ada Pak, selfie dulu Pak. Tapi bagus ya. Nah, dokter yang udah ngaji begitu, udah nggak sok yakin dengan obat yang dia racik, karena dia tahu yang kasih sakit Allah, yang nyembuhin Allah. Ingetinnya juga enak. Ya, ini saya tuliskan resepnya. Nah, obat tuh mereknya macam-macam, ya, komposisinya mirip. Nanti yang nyembuhin Allah bukan obat ya. Makanya kalau bisa pas mau minum obat baca doa. Rabbana atibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifan la yughadiru saqam. Kata yang sakit, di mana tulisannya tuh? Saya tulisin. Masya Allah. Dokter Utat, gitu. Selesai berobat daftar lagi deh. Mau berobat enggak, aku belum ceramah lagi kayak tadi. Tapi orang kalau udah ngerti agama asik ya, menyiapkan maklum. Nah biasanya yang galak-galak nih agamanya nanggung-nanggung. Yang semua orang salah yang benar cuma dia, bukan bahaya. Ya, beragama mengatasnamakan sunnah,
Tapi sunnah merusak yang wajib. Gara-gara sunnah gak bisa bermuamalah. Sementara Nabi berikan standar, orang kalau udah ngerti agama punya 3 sifat sorga. Qoribin, hayyin, sahlin. Qorib gampang akrab, hayyin lembut, sahlin mudah. Orang kalau cakep agama jadi qorib, jadi gampang bergaul. Makanya anak biker belajar agama bukan terus gak mau bergaul, gaul. Cuma lebih syar'i aja. Apa sih kalau bahasa Nabi? Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Ini Nabi yang ngomong nih. Orang beriman yang bagus agamanya, yang mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya dan dia bersabar ketika bergaul dengan mereka, lebih mulia, lebih afdol ketimbang orang beriman yang merasa bagus tapi gak bergaul. Ya, jadi kalau ada orang beragama terus jadi gak bisa gaul, maaf nih, ada yang salah nih. Ada yang lengkap nih kalau begini nih. Ya, qaribin hayyin, lembut. Lembut. Ya Allah, saya nggak tahu deh, tapi saya ngalamin ini keliling Indonesia, keliling beberapa negara tetangga juga ya, sampai di Arab di mana, saya kumpul sama baker. Itu mirip semua, jiwa baker tuh mirip. Kayak sekarang nih, kita belum kenal teman-teman kan. Kumpul asli kayak udah akrab kan. Ini karakternya nggak dimiliki di luar biker, bro. Kebayang kalau orang biker pada ngaji, solid. Wow, bangsa ini diuntungkan punya generasi robbani, generasi yang berpikir memberi bukan mengambil, generasi yang betul-betul positif, generasi yang menjaga negerinya walaupun banyak dikecewakan. Karena yang dia pikirkan bagaimana memberi bukan mengambil. Isahnya nampak, bro. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Di mana tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Masya Allah. Ya, subhanallah. Kemudian di yang ketiga, setelah dijelaskan tentang kebenaran itu satu tak berbilang, kita disuruh tahu hidup ini ada panduan. Kalau di jalan kita baca tanda jalan ya, nah, itu kan pemberitahuan apa yang namanya Bandung kanan, Purwakarta kiri, misalkan begitu kan, nah, atau gimana lah. Itu dibaca. Nah, panduan ini Allah katakan Quran dan Sunnah. Makanya standar manusia one way-nya itu harus tahu ada buku petunjuk yang Allah turunkan bukan cuma buat dibaca dan dihafal. Ya, ini Al-Quran. Iqra dalil pertama. Susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah. Tapi turun yang pertama Iqra, asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Karena Quran diturunkan buat jadi petunjuk. Iqra, baca. Siapa yang bisa baca? Orang hidup. Makanya orang hidup nggak bisa ngaji, mayit. Ayo wake up man, bangkit kita ngaji. Kenapa? Ciri khas orang hidup baca. Dan dia bisa baca Iqra. Kata Nabi, qiraatul Quran indal mayyit laisa lil mayyit fa inna lil qari. Bacaan Quran untuk mayit bukan untuk mayit, untuk yang baca. Karena mayit udah nggak bisa ngaji. Yang hidup bisa ngaji. Ayo biker kita ngaji. Ayo, terserah. Dimanapun antum mau silakan. Kalau kita sudah bikinkan MBI, Muslim Biker Indonesia, itu bukan klub motor, bukan menambah jumlah bilangan klub, bukan. Wadah, cuma wadah. Kali antum mau ngomong agama melalui kita, ayo kita ngobrol. Atau kalau nggak, nanti kita alokasikan. Tapi mana cuma ngingetin, ya, yang paham Biker cuma Biker. Ya, ini anak masih hidup atau anak sudah meninggal, nanti anak nggak tahu nanti. Akan antum rasakan sekali. Ya, sehingga kalau antum salah pilih guru, antum jadi orang yang tegang, menakutkan nanti. Ada orang yang takut beragama sama antum. Oh amat, gue suruh kayak dia. Dia mau mendingan dia yang dulu, Tat. Waktu belum ngaji baik. Pas sudah ngaji, astagfirullah, Tat. Orang semua salah, dia doang yang bener, Tat. Dia lupa kali ada yang mandiin, ada yang nguburin nanti. Ini kalau begini siapa yang mau mandiin? Ada yang main cuci rambut sendiri. Suruh jalan diri kayak orang Toraja masuk lubang. Tidak bisa. Dia butuh orang. Jadi orang yang hayyin, sahlin, mudah. Kalau tadinya kan orang kita jadi gara-gara dulu di jalan, betul kan? Sekarang mau kurang lebih dah ya, di jalan mah kalau nggak nabrak ya ditabrak udah. Emang sih kesel tadi, cuman udah mau sampai kapan cari musuh, cari teman. Teman itu yang bakal minta syafaat ke Allah buat kita di akhirat nanti. Masya Allah. Ya, dulu diceritakan sama Nabi itu ketika penghuni neraka sudah di neraka, penghuni surga sudah di surga. Allah bilang sama penghuni surga, wahai penghuni surga, turun ke neraka. Mau ngapain Tuhan?
cari yang kamu kenal, bantu dia ke surga. Dicari udah, sampai banyak. Udah ya Allah, lu cari lagi. Bahasa kita deh, ente cari lagi. Dicari lagi, udah deh Tuhan, udah kita cari semua. Cari lagi, paling gak yang ente pernah kenal walaupun sebentar di dunia. Tolong. Berteman itu kan asik. Cari musuh gampang, cari sahabat susah bro. Kalau kita pengen lihat agama kita ke depan, lihat teman kita sekarang siapa. Subhanallah. Ya, nah kita ingetin ke anak-anak generasi baru nih. Kan biasanya kalau di dunia biker nih ada junior senior nih. Nah, ya. Kalau bisa yang senior ini membuatkan rumus untuk tidak yang junior ini mengulang kesalahan yang pernah terjadi. Ya, bro, yang membuat abang-abang lo nih dulu nggak baik karena nggak ada yang ngingetin. Sekarang alhamdulillah nih teman-teman dari Motoranyo, dari Muslim Biker Indonesia atau dari apa klub-klub yang masya Allah yang positif ini menginspirasi kita nih untuk yuk kita atur waktu deh. Udah lama, udah kelamaan nih kita paksa Tuhan untuk paham kita. Yuk paksa diri kita untuk paham yang Tuhan mau. Kita belajar agama bro. Kita belajar ngaji, belajar memahami Quran, belajar memahami sunnah. Supaya apa? Supaya tahu, supaya ngerti. Karena yang keempat itu menggapai kemuliaan dengan ilmu. Ente mau mulia, nggak bisa kalau nggak pakai ilmu. Nggak ada orang hebat tanpa ilmu. Ada tak istidraj. Orang kaya nggak pakai ilmu, ini nungguin lilin yang begini betul. Nggak bisa ya. Jangan halalkan yang diharamkan. Karena Allah baik cuma nerima yang baik ya. Nggak ada kebaikan datang dengan cara yang diharamkan sama Allah. Kemudian yang lainnya yakni kita disuruh, nanti resikonya kalau kita sudah ngaji nih bro, anak kasih bayangan ke antum semua ya. Nanti ada orang yang tetap nggak suka dengan gaya ente. Entah apa sebabnya, karena mungkin dia belum mampu. Karena manusia itu dua. Ada yang mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui, ada yang membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Kalau yang membenci itu lihat perubahan. Wah, dia udah berjenggot. Tanah cingkrang, Wahabi dah. Wahabi dah. Makanya ini radikal nih, galak nih yang begini nih. Kan fitnahnya begitu kan, yang udah-udah kayak gitu fitnahnya. Padahal bicara jenggot, bicara cingkrang, dari zaman belum sampai itu dakwah, para biker di luar negeri manapun pada berjenggot biasa, nggak ada masalah. Heran di kita langsung produk itu dia jadi cibiran dan hinaan di masyarakat, mulai kasar kusuk. Ngelihat ente sholat rapian dikit, punya bini pakai kerudung panjang, jadi teroris teman kita bro. Ya orang kan a priorinya begitu kalau beragama. Padahal demi Allah harusnya dia tahu bagaimana cara mengingatkan yang seperti itu. Ya ada proses, makanya biasan agama. Dakwahkan orang dengan tingkah laku kita bro, bukan dengan dalil. Kita ini bukan anak pesantren yang gede di pesantren. Kita anak jalanan yang Allah kasih hidayah. Yang dibutuhkan apa? Tingkah laku yang baik. Ya, akan ada bekas ibadah di muka kita nanti bro. Kita nggak bisa ngomong dalil tentang wudhu, tentang sholat. Cuma biarlah bekas wudhu dan sholat itu jadi simak. Simatuhum min asari sujud. Ada bekas sujud di muka kita. Ada bekas ibadah di wajah kita. Ya itu yang kita inginkan. Dan yang terakhir yakni ada tasfiyah, ada tarbiyah bro. Nah ini mungkin teman-teman Motoranyo ini perlu makin giat lagi dan teman-teman yang lain nih. Karena kan chapter-chapter dari klub yang ada ini kan insya Allah tiap kota ada ya. Saya di Jepang waktu itu saya ketemu sama teman-teman dari ST siapa nggak salah ya, ada apa? So ketemu saya di sana. Ya beberapa orang sana tuh, wih sampai ke Jepang gila bro. Dan beberapa negara lain juga ada saya tahu. Teman saya nggak begitu paham saja. Tapi yang pasti banyak sekali chapter-chapter yang ada ini yang sebenarnya harusnya bisa menginspirasi untuk menyebarkan kebaikan juga bro. Nah itu yang dibilang tasfiyah tarbiyah. Nah, jadi kita bisa keliling nih. Ya bukan sih kita dakwah keliling, bukan. Cuma karena infonya memang di beberapa tempat kita berusaha jambangi nih. Ya, sekarang kita di Bandung, kemarin kita di Jakarta. Mungkin akan datang di mana. Nggak apa, ayo kita datangin. Ayo kita belajar. Kata ulama, fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi manapun kita berpijak, kewajiban menegakkan syariat. Bahkan umat Muhammad dikhususkan, ju'ilal ardo li ummati masjidan. Dijadikan untuk umatku ini bumi ini masjid. Ju'ilal ardo li ummati masjidan.
Dijadikan bumi ini untuk umatku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masjid. Sekarang kita belajar agama di Lembang. Ini teman-teman yang ada di Kalimantan, ada di Brebes, ada di beberapa kota banyak sekali, saya nggak semua tahu. Juga mereka juga berhak untuk belajar. Alhamdulillah ini online, semua paham. Tapi kalau didatengin, mereka lebih senang. Ya makanya boleh tuh bro, kita keliling kota, keliling tempat untuk kita bermuasabah dengan kita. Tapi ya, untuk apa? Untuk paham ternyata Islam itu satu, tidak berbilang. Kebenaran tidak berjumlah, cuma satu. Inna dina indallahil. Itu aja kali bro, kita pengen dialog kali ya. Jangan dengerin ceramah kita doang, gantian dia pada ngomong nih. Kali ada yang mau disampaikan dari apa yang anda sampaikan. Ayo teman-teman yang online juga para baker nih, mau nanya ayo silakan. Atau yang hadir di sini fotol, semuanya fotol ya, masya Allah. Nih beberapa kota pengen lihat nih. Antum lihat nih, teman-teman baker semua hadir nih ya. Lihat tuh masya Allah tuh. Dari yang kecil sampai yang gede-gede tuh lihat tuh. Enak lagi aja gua. Ayo boleh. Nah, udah resep banget ya tuh. Emangnya mantap sama Ustaz kita emang selalu begitu dia. Ya kan udah resep nih. Ada yang kesentil kagak tadi tuh? Kemarin siapa tuh yang langgar lampu merah? Nanggung ya? Enggak udah semuanya hijau dari jasa. Merah jelas, pink gitu. Belum merah banget sih. Ya, siapa mau nanya dah? Tuh, yang antum udah. Oke, telepon. Di sini aja. Enggak apa-apa. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, perkenalan diri apa langsung? Boleh tuh perkenalkan. Oh, langsung. Ente nanya, ada makan cilok. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Sungguh pertama sebelum bertanya saya senang gitu bisa melihat langsung Ustaz sebelumnya cuma Masya Allah. Terus yang pertanyaannya tentang tadi kita tetap gaul gitu Ustaz. Berkumpul dengan teman-teman. Cuman ya saya sebelumnya begitu, suka berkumpul, suka bercanda, suka nongkrong. Cuman kesini melihat ya mudah-mudahan ini apa ya sebuah hidayah atau seperti apa. Kadang-kadang justru sekarang agak menghindari teman-teman yang justru teman-teman yang sebelumnya suka nongkrong bareng memang paham secara agama, tapi suka masih sekarang nggak langsung ngecengin, langsung ngomongin orang. Nah kadang itu yang udahlah saya tinggalin, tapi semenjak saya jarang karena untuk menghindari itu jadi omongan saya. Nah itu caranya gimana tuh Ustaz? Gitu, baik di kantor, baik di lingkungan. Ya dari tadi sih Ustaz. Terima kasih. Sebentar, Anda mau nyapa ahlan wa sahlan kepada seluruh komunitas. Masya Allah. XTC hadir hari ini. Mana? Moonraker juga hadir hari ini, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Baru datang semua. Tadi nggak mau kehujanan, Ustaz. Ya, katanya baik, Ustaz. Enggak, gue paham lebar masak. Tafadhol, masuk. Iya, Ustaz, silakan. Iya bro, kita udah bahas banyak nih. Gak apa-apa sambil dijabarin ya, sambil jelasin. Intinya sini jadi ada pertanyaan nih. Berubah itu nggak segampang yang kita mau. Ya, resikonya nanti memang banyak orang yang suka ngebaca tingkah laku kita asing buat pandangan dia jadinya gitu lah. Akhirnya jadi omongan. Itu resiko dari orang berbuat baik. Jangankan kita nih yang agamanya juga nggak pol-pol bener betul. Selevel Nabi aja diomongin, ya, dibilang penyair gila lagi, dibilang macam-macam. Nah, itu menandakan bahwa dunia ini memang bukan tempatnya orang baik. Ya, orang baik itu kata Allah, ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ibadur rahman itu kalau nanti ada yang kasak kusuk karena kebaikan yang dia lakukan, dia nggak terwarnai, nggak terpancing, nggak ditegas, qalu salama. Ya udah sih, habis dia belum paham. Gue juga begitu dulu, bertahan. Nah, gimana ke depannya, Ustaz? Ya, antum harus tahu rumus cinta itu tahadu tahabu, bro. Saling memberi hadiah timbul cinta. Ya, jadi gimana caranya supaya orang senang sama kita? Ya, dia harus merasakan bahwa kita manfaat buat dia gitu loh, bro. Nah, itu baru asik gitu ya. Kayak motoran yuk. Yang pertanyaan ada hadiah dong. Dong dibagi dong. Jangan bodoh ada kecilok di sini.
Tadi pertanyaannya cakep banget kayaknya. Nah, ini apa nih? Kita bakal kasih apa ini? Oh, ini oli Formula Super nih. Oh, Wih. tanya dulu 4 tak atau 2 tak tuh. Nih, 4 tak ya, Bang? 4 tak nih. Buat gue nih, Mbak, gue 4 tak. Merasa oli cuma 9 juga dapat Iya. ini deh. Tuh dapat. Alhamdulillah. Tuh kan? Tahap. Kagak ada orang dibagi nggak mesem. Bu, Makanya kita saling berbagi bro. Semua betul. Silakan ya. besok diundang datang lagi kan. Sebenarnya tadi. Tadi. Ada lagi sana. Ya, sorry. Karena mau dibagi hadiah pada nanya. Biasa. Emang ada hadiah juga nggak akan perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi menarik sekali Ustaz tentang kalau komunitas biker itu kan berarti jangan mengajak orang yang sudah ngaji untuk jadi motor-motoran, tapi ngajak anak motoran untuk ngaji. Nah, jadi apakah itu berarti nanti endingnya pada akhirnya komunitas motor ini hilang menjadi komunitas kajian atau itu menjadi hal yang baik atau bagaimana? Cakep nih. Ini bagus nih. Ini yang mesti tanya. Karena kan di motoran juga kadang-kadang ada ngajak motoran udah malas, aduh Paham. udah banyak kajian udah nggak sempat lagi Oke. motoran. Nah, itu gimana Pak? Menjadi hal kebaikan atau Iya. bagaimana itu? Betul. Ini yang gini hadiahnya plus air mineral. Apa kayak corong, Sak? Iya. Waduh, nggak cocok nih kayaknya. Oh, Jai maaf lah. Soalnya berbobot. Pertanyaannya kalau nggak nyambung. Akuanya mana? Tapi spion anak biasanya kecil. Nah, itu cuma bingung gimana bawanya. Ke bengkel dulu ganti. Ini boleh nitipin untuk aja yang Boleh. Mobil towing. Tapi kalau lu nggak mau barangnya setengah harga gue siap ntar. Bro, ini yang ada maksud. Gitu ya. Makanya dari kasih pakem. Bahwa agama ini mewarnai bukan merubah bro. Ya, kita ngerti agama bukan berarti kita nggak kayak beggar. Tuan Suban bertobat no, kan baju koko, gitu kan? Ya nggak gitu juga kali koko ayo gamis ayo, tapi dia beggar ya beggar. Kita ketemu sama teman-teman senior baker yang berumur 70-an ya, berarti di bawah 8, ada ngobrol dialog sama mereka. Jujur loh bro, lontaran kata mulut ini cuma baker yang paham baker tuh real. Mereka sudah nggak punya motor, jangan kata motor, pinggang udah nggak punya kayak dulu betul. Tapi kalau ngeliat orang touring, orang jalan tuh kayak dretek gitu loh, ada gimana aja gitu loh. Nah sekarang sudah bahasanya agama, cuma stylenya kelihatan. Ya, ciri-ciri biker itu kan gaul, orang yang koribin, gampang, akrab, fleksibel ya. Kelihatannya urakan, tapi kalau diingetin welcome. Nah, karakter ini nih yang jeril, kalau biker tuh nggak bisa hilang. Makanya jangan dibilang orang ngaji terus nggak jadi biker. Kan udah dibilang tadi Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, atau Ali atau Sa'ad bin Abi Waqqas, dulu mereka pakai kuda, ngaji sama Rasul nggak jalan kaki, tetap pakai kuda. Gitu loh, paham ya? Jadi jangan dibilang orang kalau udah ngaji terus nggak jadi baker. Baker itu kan sudah apa ya? Komunitas. Kehidupan yang harus diakui memang ada komunitas orang yang suka kendaraan. Ini yang nggak semua orang paham ini gitu loh. Susah menjelaskannya. Dan cuma kita pakai bahasa nikmatnya apa? Indahnya touring, nikmatnya kajian gitu loh. Jadi kita jalan touring, jadi ulil albab. Kata Allah kan gini. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadzakir. Pernah dengar ini ayat? Kalau sering Jumatan pernah dengar ini. Ini ayat dibaca mulu kalau Jumatan. Allah bilang, apa ente nggak ngelihat bagaimana Allah kokohkan itu gunung, Allah tinggikan itu langit, Allah datarkan itu bumi. Sekarang kita mau ngelihat gunung itu kokoh, langit tinggi di mana kalau nggak dari jalanan? Di masjid kelihatan memang gunung, langit nggak kelihatan. Keluar, baker tahu ini. Makanya saya suka bilang sama teman-teman baker, Anda itu punya kesempatan jadi ulil albab bro. Teman-teman yang nggak suka baker belum tentu tahu ada indahnya gunung di kota Lembang ini. Orang nggak ada yang tahu indahnya alam Indonesia. Ya, buat orang yang traveling, yang reading, yang touring akan lihat itu gitu loh. Ayo
tunjukkan memang seperti itu kondisinya gitu loh. Nah kalau sudah bisa kayak begitu, masya Allah, antum jadi ulil albab dan antum nggak terwarnai, antum nggak berubah, cuma antum terwarnai gitu loh. Makanya nggak ada istilah harusnya baker ngaji kemudian nggak jadi baker tuh enggak. Bahkan dia akan datang ke komunitasnya untuk mengingatkan bro, jangan sampai touringnya kita ini cuma ngebuang waktu bro. Ternyata ada touring yang asik bro. Kita kumpul, kita ngaji, kita dialog dengan bahasa kita bro. Ketika kita pulang bawa ilmu. Cakep. Masya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Nah. Masya Allah. Nah, gue pengen pertanyaan dari teman-teman komunitas nih. Biasanya pertanyaan komunitas tuh out of the box kan? Yang aneh-aneh gitu. Nah, ini dia. Nah, coba. Yang out of the box gitu ya. Bentar. Box office. Apa? PO Box. Waduh, orang dulu tuh. Ini mah pertanyaannya udah aneh nih Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah di ini aja. Hormat. Tad, aku mau nanya nih. Bukan masalah pandangan orang. Kami itu dari 4 pilar ini ada Monreker, ada GBR, ada Ekstesi, ada Brigis. Pandangan orang kiat-kiat nih untuk menghilangkan stigma nggak bagus di mata masyarakat. Karena stigma kita itu meskipun teman-teman kita udah ada yang mulai hijrah, tapi stigma yang lain itu tetap bahwa kita itu adalah salah satunya gerombolan lah. Dibilang gangster lah gitu. Berandalan lah bilang. Ada tadi di grup itu ada bilang ini kalau udah pada ngumpul kayak gini udah asik nih di jalanan nih gitu kan. Nah, di zaman Rasul apakah ada kiat untuk kita semua komunitas yang ada di Bandung ini untuk selain untuk melerai bahwa sangkaan-sangkaan atau stigma dari masyarakat itu terhadap kami itu yang tadinya negatif menjadi positif. Padahal kita kan udah sering kita ikut kita ikut sosialisasi, kita ikut semuanya kita ikutin secara keilmuan. Tapi kadang-kadang kan kita tuh merubah stigma yang lain itu masyarakat terutama ya sangat-sangat susah gitu kan. Ada kiat-kiatnya buat kami semua nih kan. Makasih. Jazakallah khairan. Ya, insyaallah. Syukran, masya Allah. Ini juga kenyataan di masyarakat begini. Tadi sempat ada sampaikan sih bro waktu lagi kajian awal tuh sabda Nabi yang mengatakan kadang munaselayan tahi. Omongan orang tuh nggak ada selesainya. Ya, kita baik, kita dicurigain. Kita nggak baik, kita dikhawatirin. Kayak ceritaan anak sama bapak mau jual motor. Soalnya jual kuda seperti itu, pasti jual motor deh kita, biker. Ya, dimana kuda tersebut mau dijual, dinaikin sama bapak sama anak, ketemu orang kan bingung mau kemana? Kuda kurus begini naikin 2 orang. Turun 1 dan dua-duanya tega amat mau binatang. Anak turun, bapak naik, ketemu orang begitu kan, diingetin lagi ini bapak kurang ajar. Aki-aki anak kecil suruh jalan, aki-aki malah naik. Bapak turun, anak naik, ketemu orang lagi. Ini anak sekarang begini nih. Orang tua suruh jalan, dia malah enak-enakan naik. Begitu bahasa dia tuh. Akhirnya dia bingung, bapak sama anak berbisik. Yuk kita gendong nih kuda. Gendong nih kuda. Ketemu orang masih salah juga. Kuda sakit. Gitu. Akhirnya dilepas tuh kuda. Nggak jadi ke pasar. Itu kalau kita dengar omongan orang. Makanya di agama ini bro, ada istilah simah. Simah itu bekas agama. Innallaha yuhibbu ayyara asra ni'mati ala 'abdi. Salah satu yang paling Allah suka itu melihat bekas agama dalam diri seseorang. Ya. Nah, agama ini pasti berbekas kalau caranya betul. Makanya dengan waktu kita rusak bertahun-tahun. Bener baru 2 bulan pengen dibilang aja susah juga kayaknya. Pasti ada bekasnya deh. Nah, makanya dalam Islam ini orang disuruh asidku jujur sampai Allah bilang dia yuktabu annahu siddiq. Begitu pula kadzab. Sampai yuktabu annahu kadzab. Orang kalau merutinkan jujur, satu waktu Allah yang bakal bilang nih orang jujur. Karena orang tukang bohong,
Satu waktu Allah bakal bilang nih kadzab, tukang dusta ini. Nah, karena memang kita nggak butuh pujian orang, biarlah waktu yang menceritakan nanti tentang kita buat dia. Ya, kadang-kadang kalau orang tuh bro, kita bikin sebuah cerita indah. Satu waktu orang akan berkata, pernah ada saya di sini. Gue sekarang tobat bro, gue nggak kayak yang dulu. Gue jelasin ke orang nggak paham. Cuma gue berikan yang terbaik lah. Buat ngerubah para biker jadi baik, kayaknya gue nggak sanggup deh. Cuma gue berbuat baik buat diri gue, buat teman-teman dekat gue deh. Satu waktu orang bakal berkata, pernah ada gue di sini. Cakep, kayak begitu ya. Jadi yang kita inginkan ini poin Tuhan, bukan poin manusia. Karena manusia tidak ada selesainya. Ya, barakallahu fikum. Dan itu yang mungkin saya katakan, yang paham biker cuma biker. Ya, saya keliling bikin pengajian di beberapa tempat. Kan waktu kita kumpul di mana bro? Di Bandung Selatan tuh. Ada teman kita nanya satu tuh, aneh di bengkel pas anak ikut kajian dibilang ada anak jin apa? Anak gulungnya sekalian datang gitu. Karena kadang-kadang orang tuh nggak paham begitu. Ya kayak Hatta ustadznya, kalau ustadznya nggak jiwanya nggak ada jiwa baker, nggak nerima antum di baker gitu loh. Akhirnya berusaha untuk membuat antum jangan jadi biker lagi. Ya nggak bisa. Ya biker yang punya jiwa biker itu nggak bisa dihilangin. Memang dia suka motor, mau bilang apa? Ya kecuali kalau yang remang yang ikut-ikutan yang abu-abu nggak tahu deh. Wallahu a'lam bishawab ya. Karena yang saya tahu seperti itu. Makanya disitulah ayo deh kita sama-sama belajar dalam hal ini. Kita kembangkan ke teman-teman kita yang lain bro. Agama ini mewarnai bro, bukan merubah bro. Jadi lu gak usah khawatir ya. Kalau sampai dalam teman-teman biker kumpul, kita dialog santai belajar agama kayak begini nih ya. Ini nggak membuat kita ini menjadi orang yang kaku, kemudian jadi orang yang mungkin radikal ya. Maka tadi bahasanya apa? Saya pengen kita jadi generasi robbani, anak bangsa yang berpikir memberi bukan mengambil, anak bangsa yang cinta kepada negerinya, yang taat dengan pemerintah. Dalam artian apa? Taat yang tidak melanggar syariat. Lampu merah kita berhenti, safety riding kita miliki, udah nggak ada cerita motor bodong, apa motor nyolong, nggak ada. Karena Tuhan ngelihat semuanya, bray. Itu, nah itu bahasanya. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Hari ini cakep banget pertanyaan bagus nih. Oh ini dapat dong. Masya Allah, tabarakallah. Ayo dah kita coba nih. Nah, ayo siapa lagi teman komunitas? Tuh, langsung ada lagi pertanyaan. Yang mana dulu nih? Ayo antum dulu deh coba deh. Boleh. Nggak kedengeran lagi. Oh. Iya, betul sekali. Betul. Bismillah. Jazakallahu khairan Ustaz di atas ilmunya. Izin bertanya. Cukup singkat pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi kesabaran ketika di jalan? Barakallahu fiik. Waduh. Ini ingat nih kalau marbot jadi baker begini nih. Ya harus Cuma di masjid, jadi udah pengen sabar, betul lah. Takut. Bro, kalau namanya sabar, ya nggak di jalan, nggak di musola, nggak di rumah kita. Bahasa Allah cuma satu. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Kayak orang yang beriman sabarlah. Nah, kenapa? Karena cuma orang beriman yang bisa sabar. Nah, kalau kita pengen sabar di jalan atau sabar di mana aja? Karena pertanyaan ini berhak siapapun nanya gitu. Karena biker yang nanya, yang dijawab. Berarti biker ini mesti punya stabilisasi iman. Apa ya? Yang bisa sabar cuma orang beriman. Berarti ente mesti stabilkan iman. Nah, iman dalam Islam ini yazid wa yanqus, naik dan turun. Yazidu bil wa yanqusu bil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu turun naiknya iman kita. Makanya kita ini self remind. Ingat aja diri sendiri. Ini hari ini kok ngaji males ya. Astagfirullahaladzim ya. Iman lagi turun. Buru-buru tingkatin dengan banyak istighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, atau silaturahmi ke orang tua, atau bersedekah, ya, atau paksa diri kita untuk baca Quran. Ziyadatul iman, nambah gitu lah ya. Jadi sebenarnya rumus kita sabar, ya bagusin iman. Ya, kita nggak akan pernah bisa sabar kalau iman kita berantakan. Jadi saran Anda sih sebelum di jalan ritual atau baca deh.
Kalau bisa bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Atau kalau pakai bahasa pengen touring, pengen sabar, ya kita baca apa? Doa sabar. Atau kalau kita pengen intinya ritual-ritual kebaikan kita tawasulin buat mencapai keimanan yang baik sehingga kita bisa bersabar. Ya, barakallahu fiikum. Sabar bukan berarti pelan ya. Iya. Kencang bisa juga. Ya, sabar ada kenceng, ada pelantingan tergantung. Karena kenceng juga kita kalau nggak sabar akhirnya berantakan bro. Udah mulai naik 180, 185 kok nggak sabar bro. Jantung udah bentar. Barakallah ya. Baik. Berapa pertanyaan Ustaz? Kayaknya lagi seru-serunya Ustaz. Iya sih memang. Iya. Atau dua lagi kali ya. Atau dua lagi. Masya Allah. Nih coba nih dari sisi ini. Lambung sebelah kanan. Oh iya sebelah ini dulu. Ustaz. Ustaz, aku kan tadinya pengen nanyanya pribadi, cuman takutnya Ustaz habis ini langsung balik, ya udah langsung aja tanya di sini Ustaz. Iya, betul. Jadi sebenarnya terkait sama Kang yang tadi nanya juga, permasalahannya adalah sebenarnya pengen banget sering atau kumpul sama orang bikers atau pengen touring. Cuman kendalanya bukan di sekeliling, kendalanya di sekitar kita gitu, di rumah. Istri ini Ustaz. Ya. Jadi permasalahannya selalu pengen touring gitu kan, dan pengen ini, aduh udah mesem aja ya. Ini nanti apalagi kayak sekarang nih Ustaz, aduh ntar kayak Virgon lagi, bahaya Ustaz. Nah, lu jangan kamu mewakili nih ya. Ada yakin banyak Ustaz. Nah, cuman ini gimana Ustaz cara menyikapinya terus supaya coba bangun komunikasi biar dia paham gitu Ustaz, istri kita paham bahwa kita tuh doyan touring, kita suka banget sama motor gitu. Jadi pengen siapa tahu bisa seminggu touring kemana gitu kan, diizinin nih gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Touring nyari lagi atau gimana? Jangan sabar tadi. Nih, bro, kayak berkembang nih bahasannya. Iya, ini rumah tangga kayaknya mesti ada kajian pra-wedding baker deh. Apaan? Di sini mungkin jadi juara. Di rumah jadi meong. Ya bro, gini bro. Ya ngawin ini gimana nih ya? Sebenarnya kalau masalah urusan laki sama perempuan, ini bukan cuma baker sih masalahnya. Makanya gini bro, kata Nabi nih, ya. Manistato aminkumul ba'a falyatasawwad. Nikah itu lambang kemampuan bro. Hei lelaki yang mampu menikah, lambang kemampuan. Nah kemampuan ini artinya umum. Mampu yang pertama tuh mampu mimpin, bukan dipimpin. Ya karena yang namanya imam di depan, makmum di belakang. Jadi tugas imam baca walad dhalin, makmum bilang amin. Jadi kalau sampai imam yang bilang amin, makmum yang bilang dhalin, ada salah nih. Jangan-jangan yang di masjid salah kiblat, betul ya? Harus dijelasin. Kalau sama perempuan itu bukan bicara kalah atau menang. Kalau sama perempuan lebih kepada manfaat kita apa untuk dia. Karena gini bro, waktu lu kawin dulu, ijab kabul dong. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah, betul? Dari pundak mertuaku kita ambil tanggung jawab, pindah ke pundak ente. Sekarang ente ini lebih dari orang tua buat dia. Yang tadinya dia nggak boleh bilang sama emaknya, sama babenya, sama lakinya nggak boleh bilang juga. Makanya sunnah habis ijab kabul pegang kepala bini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta 'alaiha wa as'aluka min syarri ma jabalta 'alaiha. Nabi ajarin supaya bini nurut. Ya, bini jangan digas gitu loh. Atau jangan kita yang digas sama dia gitu. Ini kita kadang-kadang ilmu mesti mau aing mau ngurung aing lompat. Kadang-kadang digerungin dikit lompat gitu, jangan dong ya. Ini gitu, jadi dari kita tunjukin aja ke harim kita ya. Kalau di MBC saya sering ngomongin bro,
Karena kan wadah para bikers saya ngomong, sebenarnya kalau Harim itu pengen lihat bukti hasil touring kita bro. Dalam Islam, laki-laki itu sunnahnya safar. Safar, bahasa biker touring. Betul? Dan orang sering safar akan tahu betapa butuhnya dia dengan yang di rumah. Orang sering safar nggak menemukan keindahan kecuali di rumahnya. Makanya pulang safar, sampai bini bilang, safar lagi nih bang, cakep nih. Tapi kalau kita tiap pulang touring tepar, ya begini ogah, begitu ogah. Kata bini kita, lu mau kayak topo basah tiap hari mau demen. Besok mau touringnya dibenci. Apa tuh dulu sliding, kata gitu. Makanya kalau bisa kita buktiin. Kalau kita pulang touring, ini mukanya meling-meling. Hadiah cukup, fulus cukup, semuanya cukup. Bukan nafkah ya, nafkah wajib hadiah. Karena timbul cinta di hati bini karena hadiah, bukan karena nafkah. Kalau nafkah mah harus. Ini kadang-kadang beker suka curhat. Gue gak demen sama bini gue, tak lo kawin gitu. Bukan tak, boros. Tiap gue kasih bulanan habis, emang mesti dihabisin. Saya bilang itu nafkah. Mana kalau nggak dihabisin salah. Hadiah lain lagi. Timbulnya cinta dengan hadiah gitu loh. Itu mesti kita terapin bro. Pokoknya kita pulang touring seger. Teman-teman nyaksiin ya. Karena anak pelaku. Kita ngebut bareng, touring bareng. Teman-teman kan nyampe sini pojok pada cari tempat posisi merem betul. Ustaz nyampe ngajar. Jadi kita tarik betul. Lu lepek-lepekan betul kan? Lu hawa Ustaz ngomong habis ini. Ada sering bilang, bro, touring kalau betul karena Allah menyehatkan bro. Silaturahmi ketemu teman-teman yang begini gak ajib. Ya. Makanya mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk menjadikan touring itu bukan alasan lemah, alasan lebih barakallahu fikum. Nah, baik. Ini kalau saran dari gue nih, pulang dari ini beliin strawberry dah, depan tuh strawberry ya kan. Nih, betul. Satu lagi ya, tadi siapa tuh? Ya, Kak. Betul. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Iya, baiklah, silakan. Tadi Ustaz menjelaskan sedikit tentang masalah baiat. Nah, boleh nggak lebih memperdalam biar kita di sini nggak salah pengertian tentang apa itu baiat. Kemudian kan kita udah Islam, apakah harus baiat lagi atau gimana penjelasannya Ustaz? Biar nggak salah pengertian. Iya. Ini lagi ngebahas masalah si Dudung Ataki pasti dibahas. Anak Bandung dari kemarin Jabriannya, dia bilang urusan ente, anak Betawi ente Bandung. Bro, kita pasti paham bro. Baiat dalam Islam itu ada, bukan nggak ada. Tapi berbaiat kepada pemimpin. Pemimpin kita presiden. Ya, kalau ada yang khilafah, khalifah. Ada yang kerajaan ya raja, betul? Berbaiat. Bukan kepada ormas. Ya, ini muskilah memang ya. Jangan dibikin bingung. Makanya kalau kita belajar agama dengan cara yang betul, kita nggak gampang terwarnai. Ya, biasanya orang berbaiat dengan sebuah ormas karena negeri ini kan demokrasi, punya kepentingan untuk masa depan politik dirinya biasanya. Ya, mungkin orang-orang yang berbaiat betul lagi nyalek, apalagi yang dia cari follower suara, betul? Atau nggak usah dibikin bingung karena nggak ada kaitan ormas dengan agama. Ya, jangan-jangan habis ini kita baiat lagi nih. Nggak ada gitu-gituan kali. Nggak ya. Jadi baiat itu ada, cuma dalam Islam berbaiat kepada pemimpin, bukan kepada ormas. Mahfum ya? Nah, jadi baiat itu kan konsekuensinya kan antum membuat sebuah janji, tidak akan mengkhianati pemimpin, gak akan pernah berbuat kezoliman, akan berpikir bagaimana menegakkan syariat bersama para pemimpin dan lain sebagainya gitu ya. Itu konsekuensinya. Ada, tapi bukan kepada kelompok-kelompok handmade manusia. Ya, karena resikonya nanti akan beragam firqah yang ada. Wallahu a'lam. Jadi nggak usah khawatir ya. Antum jangan terwarnai. Makanya kalau ada teman-teman mungkin yang salah memahami baiat, ya antum robah dengan bahasa yang baik. Atau mungkin antum doakan semoga Allah berikan hidayah insyaallah gitu ya. Intinya
tidak ada bayat kecuali dengan pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya Ustaz, udah selesai. Kita boleh bersenang hati Ustaz hari ini. Oh, masya Allah, Allah, baik, masya Allah. Hari ini, masya Allah, antusiasnya enggak kaleng-kaleng saya. Dahsyat, ini yang nanya aja beribuan bro, masya Allah. Bener saya yang nanya nih, bukan begitu Tat, soalnya kalau mau beli nggak ditinggalin duit. Tuh, Dengan begini nih biker nih. Coba kali. Ini las titik pusat susu belanganya begini nih. Satu biker kalau dia nggak nitipin duit, kita semua kena. Besok titik ATM situ. Pokoknya intinya tinggalin sesuatu yang baik, bekas yang baik. Ya, jadi kita pergi itu dikangenin, bukan cuma sekedar disenengin. Karena apa ya kata Nabi, laki kan kayak burung. Nih Nabi yang ngomong nih, laki-laki tuh kayak burung. Burung ada bisa diam di tempat. Yakdu himason wa taruhu bitanan. Burung itu kan terbang pagi kosong temboloke, balik sore penuh. Burung tuh begitu, laki tuh burung. Maka orang perempuan laki jangan dipegangin aja, emang layangan calung. Lepas dia tahu seindah-indahnya orang di luar, lebih indah orang yang ditinggalin di rumah. Dia pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta nanti insya Allah. Ya. Karena dia tahu, Becker tahu hakikat cinta yang sejati itu ketika bisa mencintai pasangannya karena kekurangannya bukan karena kelebihannya. Apa sih yang bikin lu demen sama dia? Ya, gua buat dia tuh pelengkap hidup aja gitu. Dan gua kalau ngeliat bini gua tuh kayak pengen sholat aja. Kenapa? Bini gua anak marbot. Nah, ya semoga marbot insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pada Ustadz kita ilmunya luar biasa ya, menggugah kita, nyentil kita juga kan. Tuh teman-teman kita tuh, masya Allah anak-anak komunitas. Nah, oke, jadi apa sebenarnya? Oke, Ustadz. Jadi kita izin Ustadz, orang segini banyak nih minta difoto Ustadz. Ayo loh. Gimana caranya? Miring kayak koin. Ya gua ada khususnya begitu tuh.